sini, kemudian ketik sama dengan rumusnya tadi apa? Buka kurung ya, buka kurung dulu 2 kali. Rumusnya adalah W dikurangi D. D-nya adalah berat padatan. Berat padatannya atau bahan keringnya adalah 7 gram. Dikurangi 7, tutup kurung, dibagi dengan W. Dibagi dengan si ini lagi, klik lagi. Jadi di sini akan kelihatan C4 itu karena saya klik ya. Baru ditutup kurung, dikali dengan 100 karena satuannya adalah persen. Kemudian kita enter. Maka dalam basis basah, kadar air daun bidara segar itu adalah sebesar 82,5%. Untuk angka ke bawahnya, adik-adik klik lagi ini, hasil ini, sel ini. Terus klik ujungnya yang kalau saya sorot di ujung ini kan kursornya berubah jadi plus hitam ini ya. Klik kemudian tahan drag sampai bawah. Nah, ini adalah kadar air akhir dari si daun bidaranya tadi. Sampai di sini, ada yang mau bertanya dulu? Atau Ibu terlalu cepat? Saya belum bisa mengikuti. Silakan. Tidak, Ji, mengerti. Ada Ji rekam. Mau diulangi atau mau bagaimana? Sebentar, nak tanya ulang Ki. Kalau kalian lihat di Excel yang sudah di-download, itu sebenarnya ada ya. Di sini kalau kita klik di sini akan terlihat C4 itu punyanya si 40 ini dikurangi 7 ini adalah bahan kering dibagi dengan C4 lagi. Kita hitung satu saja, baru kita kursor tempatkan di ujung, drag sampai di bawah, itu sudah dia mengikuti hasilnya. Nah, saya harap adik-adik juga hasilnya itu dihapus juga, jadi bisa sama-sama mengikuti. Kemudian kita hitung kadar air basis kering. Caranya sama, ketik dulu sama dengan, buka kurung, ya, basis kering, W dikurangin bahan kering, 7, tutup kurung, dibagi dengan berat kering juga, dibagi dengan 7. Jadi tutup kurungnya kurang 1 ya. Kurung lagi dikali dengan 100, karena dalam satuan persen. Nah, maka kadar air basis keringnya si daun bidara tadi adalah 471,43, bandingkan antara yang basis basah 82 dan basis kering 471. Untuk di bawahnya sama, kita drag saja sampai di bawah. Nah, seperti itu. Jadi di sini jelas sekali bedanya antara yang pembaginya adalah bahan yang masih mengandung air dengan bahan yang benar-benar kering. Ini jumlahnya angkanya akan sangat jauh berbeda begitu. Dan kalau ketika kalian dapat hasil penelitian, kemudian basis keringnya ternyata rendah, nah, maka itu perlu diperhatikan lagi apakah ada kesalahan dalam penghitungan atau dalam data. Seperti itu. Gimana tadi rumusnya tuh? Nah, selanjutnya kita pindah ke laju pengeringan. Laju pengeringan ini satuannya adalah persen dry base atau persen kadar air basis kering per jam. Karena ini waktunya dalam satuan jam. Jadi ini persen dry base per jam. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat lagi rumusnya. Laju pengeringan. Ini ya. DR sama dengan Laju pengeringan MT dikurangin MT plus DT. Jadi ini kadar air basis kering saat T yang pertama dikurangin kadar air basis kering T kedua dibagi dengan selisih waktunya. Tidak percaya kok. Kalau kita hitung di sini sama dengan buka kurung kadar air basis keringnya yang dipakai MT yang ini, kemudian dikurangi yang bawahnya, yang berdekatan ya, tutup kurung bagi buka kurung lagi. Selisih waktunya adalah 0,5 dikurangi 0. Tutup kurung, enter. Kemudian untuk ke bawahnya drag lagi. Oh oke,
sorry, saya ada kekeliruan di sini. Di jam ke-0, di waktu ke-0 ini kan awal pengeringan ya, artinya belum ada air yang menguap, maka di sini 0. Yang dimulai pertama adalah di waktu yang kedua ini, yang 0,5 setelah setengah jam pengeringan. Jadi kita ulangi lagi sama dengan buka kurung, pakai kadar air basis kering 471,4 dikurangi 242 tutup kurung dibagi selisih waktunya 0,5 dikurangi 0, enter, terus bawahnya drag lagi. Oke. Jadi ketika masanya konstan ini ya, ketika masanya konstan ya, dari jam ke-6 dan ke-7 ini kan dia sudah konstan, artinya sudah tidak ada lagi air yang menguap, maka di sini hasilnya akan 0, terakhirnya akan 0. Kalau hasil akhirnya tidak 0, artinya masanya kalian tadi itu belum konstan, seperti itu. Nah, jadi laju pengeringan itu adalah jumlah air yang menguap selama proses pengeringan per satuan waktu. Jadi kalau di sini setiap 30 menit atau setiap setengah jam, maka di sini adalah jumlah air yang menguap setiap setengah jam. Nah, jumlahnya berapa? Ini di jam kedua ada 457 persen ya. Laju apa tadi namanya tuh, laju pengeringan per setengah jam, seperti itu. Selanjutnya moisture ratio. Moisture ratio itu apa sih? Moisture ratio seperti apa? Kelembapan kayaknya kalau moisture ratio. Lihat moisture ratio. Ya. Moisture ratio itu menggambarkan variasi penurunan kadar air sampel. Variasi penurunan kadar air sampel selama proses pengeringan terhadap waktu. Ini rumusnya MR sama dengan MT, kadar air ya. Kalau untuk yang lain-lain, laju pengeringan MR itu kita selalu pakai kadar air basis kering. MT dikurangi ME. ME ini adalah kadar air kesetimbangan yang kalian dapat setelah pengeringannya konstan. MO ini kadar air awal dikurangi kadar air kesetimbangan. Itu dulu kipas kan? Ketik lagi sama dengan buka kurung kadar air basis kering yang ini ya. 40 tonjok. Tadi rumusnya adalah MT dikurangi ME. ME-nya mana? ME-nya ini 85,71. Ketik 85,71. Tutup kurung dibagi buka kurung. MO-nya yang mana? Yang ini. M pada saat waktu 0. 471,43 dikurangi ME. ME-nya 85,71. Tutup kurung enter. MR kalau ngitungnya benar di jam ke-0 itu dia akan hasilnya 1. Kemudian drag lagi ke bawah ya, kita dapatkan lagi hasil yang terakhirnya, yang awal 0, hasil akhirnya adalah yang awalnya 1, yang akhirnya adalah 0. Seperti itu. Sampai di sini untuk karakteristik pengeringan, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang bingung bertanya sebelum nanti didapat tugas di minggu depan. Kalian punya data sendiri, hasil kerja kalian sendiri, nanti akan mengolah sendiri. Tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut. Nah, kita sekarang akan masuk ke model matematika pengeringan lapis tipis. Apa itu model matematika pengeringan lapis tipis? Jadi di banyak kasus, bukan kasusnya, di banyak penelitian tentang pengeringan, ini adalah yang di dalam baru salah satu yang paling di hot item untuk diteliti begitu ya.
model Tujuan matematis praktikum baru satu. atau model matematika, kinetika pengeringan, bahannya apa begitu. Mau jurnal nasional, jurnal internasional, ini beberapa ini jurnal internasional. Mathematical modeling of thin layer drying, ini pomegranate atau apa pomegranate ini buah delima ya. Nah, ini juga sama, ini internasional juga, proper model of thin layer drying curve untuk alas taruh. Satu di sini. Nah, jadi Iya, baik Bang. nasional maupun Tunggu dulu. internasional, bahkan kalau mau tembus Nah, jurnal kalau internasional setelahnya ini tujuan, kan mathematical itu tujuan modeling biasa ini 1 2 adalah nu kasih kalau hal yang setelahnya kayak bagian A tujuan baru 1 kita baru bisa balas kurung. explore Bagaimana tuh biasa untuk tuh? bisa Satu tembus titik. atau bisa lolos Oh, di satu jurnal titik. Tapi di internasional. bawahnya? Jadi Oh, satu nanti titik bawahnya. Di bawahnya. kalau penelitian begitu ya, Itu Rani mau nulis juga ya? mengembangkan model matematika pengeringan bahan Rani tertentu nulis. yang misalnya belum banyak diteliti, Oh. seperti ya, yang dilakukan kakak tingkatnya tahun lalu itu daun bidara. Setelah saya cari-cari di Google Scholar, di Google begitu ya secara umum, baik yang Iya. Google yang umum maupun yang Scholar, ternyata sangat minim sekali kegiatan penelitian Iya, yang karena membahas itu baru atau yang balas kurung mengkaji tadi. tentang model matematika pengeringan daun bidara. Nah, jadi kayak kita kan banyak sekali bahan herbal ya, adik-adik bisa cari apakah ini sudah diteliti orang atau belum. Oh. Jadi kadang-kadang kan penelitian ditanya di mana letak kebaruannya. Nah, kalau dia ternyata seperti bidara itu, orang sudah banyak mengeringkan tapi belum membahas model matematikanya, maka adik-adik akan menjawab dengan gampang begitu. Oh, pengeringan penelitian yang saya lakukan, pengeringan daun bidara ini memang sudah banyak diteliti, namun bahasannya belum ada yang menyentuh tentang kajian model matematika hingga mempelajari efektif moisture diffusivity dari air pada saat pengeringan daun bidara tersebut. Itu jelas kebaruannya nggak bisa dibantahkan begitu. Silakan saja kalau pengujinya tidak yakin begitu, sampaikan. Ini hasil observasi saya di Google maupun Tulis Google laporan Scholar, sementara deh. dari data yang terdahulu sampai yang terbaru itu belum ada. Ini Nah, rumusnya. nanti adik-adik silakan juga begitu ya, menjadi referensi untuk mencari referensi. Misalnya sini kita ketik mathematical modeling of bidara, itu apa ya, lupa saya namanya, lupa saya nama ilmiahnya, atau model matematika daun bidara. Bidara itu ya ini Sisyphus. Jadi kalau kita lihat ini ya, cari penelitian itu selalu di Google Scholar atau Google Cendekia. Di sini kan terlihat ini studi interaksi senyawa turunan saponin, ini bukan membahas model matematika. Kalau tidak yakin, adik-adik bisa download filenya di sini. Ini aplikasi bubuk daun bidara sebagai repellent untuk kutu beras. Jadi dia bikin insektisida begitu. Bukan juga tentang model matematikanya. Saya sudah telusuri ini, belum ada, mau nasional mau internasional, pemodelan matematika untuk daun bidara. Kita cari yang internasionalnya. Sisyphus spina. Nah, ini ada mathematical modeling of moisture sorption ya. Moisture sorption isoterm, bukan drying characteristic. Jadi lain lagi, dia mathematical modeling tapi bukan drying characteristic. Ini lagi extraction kinetic. Nah, ini lain jelas ya, extraction kinetic. Kinetika ekstraksi. Ini lebih ke kimia-kimianya. Ini kinetic modeling of mass transfer. Model kinetika transfer massa selama proses dehidrasi osmosis. Bukan lagi model matematika. Jadi memang
untuk mencari tema penelitian, sesuatu yang memiliki kebaruan, silakan rajin-rajin explore di Google Cendikia atau Google Scholar. Nah, dia nanti modelnya akan seperti apa sih ya? Ini saya contohkan, ini ada satu jurnal internasional begitu ya. Ya standar ya, latar belakang, metode dan lain sebagainya. Nah, yang ditekankan di metode itu adalah nanti kita akan menggunakan model matematika seperti apa. Nah, model matematika ini digunakan untuk apa sih? Nah, jadi model matematika ini digunakan untuk memprediksi. Biasanya kita akan tahu, misalnya si bahan jahe ini, jahe dengan ketebalan 5 mm. Kalau saya keringkan di suhu 40 derajat Celcius, maka dia akan kering dalam berapa jam ya? Kita tidak akan tahu kalau kita tidak lakukan pengeringannya. Nah, dengan model matematik, Farhan tahu itu dan rusak kita main. kita tidak usah lagi melakukan uji coba. Kita punya bahannya, jahe tebal 5 mm, kita punya model matematikanya, nanti kita bisa dapat. Oh, kalau saya suhunya 40 derajat Celcius, dia akan kering sekian jam. Kalau saya tingkatkan suhunya, oh dia akan kering sekian jam dengan kadar air akhirnya berapa. Itu semua sudah bisa dipastikan. Makanya orang banyak melakukan penelitian pemodelan matematika. Gunanya untuk memprediksi hasil, mengoptimasi hasil, juga untuk memperbaiki kinerja pengeringan. Seperti itu adik-adik. Nah, seperti di penelitian ini, yang di pengeringan pomegranate, dia menggunakan 5 jenis model matematika. Nah, model matematika sendiri itu ada banyak macamnya, mau yang empiris, semi empiris, eksperimen, itu ada banyak macamnya. Nah, ini menggunakan 5. Jadi kalau misalnya kebetulan bahan yang adik-adik teliti itu sudah umum, misalnya jahe, pengeringan jahe itu dengan model matematika sudah umum. Nanti adik-adik untuk mencari kebaruannya maka ditambahkan, penelitian si A dia hanya menggunakan 5 model matematika yang empiris dan semi empiris. Dalam penelitian saya menambahkan beberapa model matematika empiris dan semi empiris sehingga memperluas kajian penelitian tersebut. Misalnya seperti yang saya lakukan, orang mengeringkan cabai itu udah banyak. Nah, tapi apa yang menjadi kebaruan dalam penelitian saya? Saya menggunakan perlakuan blanching suhu rendah dalam waktu yang lama. Itu kebaruan yang pertama. Kebaruan yang kedua, saya menggunakan 15 model matematika. Dan ini belum sejauh ini ya, sampai saya menulis ini diterbitkan di bulan apa ini? Mei ya. Oh, berarti ini terbitnya bulan April. Terbit di bulan April 2022 itu belum ada yang sampai 15 model matematika. Nah, itu merupakan suatu kebaruan dari penelitian yang kita lakukan. Jadi bisa diklaim seperti itu. Itu maksudnya yang mana saya adik-adik bisa mengujikan data eksperimennya dengan beberapa jenis model matematika. Rumusnya ini, jangan salah rumusnya, jangan diganggu gugat. Ini sudah baku. kedua saya dirani Seluruh peneliti di bidang teknologi pertanian, food engineering, dia pakainya ini. Kalau bicara model matematika, dan ini masih sangat banyak lagi. Mau cari sampai 100-an juga ada. Bukan juga saya kayak. Sekarang kita coba memprediksi memprediksi moisture ratio dari daun bidara berdasarkan hasil eksperimen. Nah, jadi untuk bisa memprediksi itu harus punya data eksperimen dulu, data yang kita lakukan pengeringan sendiri. Nah, baru nanti hasilnya bisa diprediksi dengan model ini. Nah, yang diprediksi adalah nilai moisture ratio-nya. Moisture ratio itu yang ini, yang MR tadi.
MR ini tadi kan kalau di breakdown kita dapat kadar air basis kering. Dari kadar air basis kering kita bisa breakdown dapat massa bahan kering. Nah, dari situlah kita akan kita bisa menentukan massa bahannya sekian, bahan keringnya sekian, waktunya akan berapa. Tapi intinya kita dapat dulu MR-nya. Bagaimana cara menentukan Dan sekali juga laporan sementaranya nah. MR prediksi dari model tertentu? Maka kita butuh data moisture ratio yang ini. Banyak ini. Iya saya Saya juga iya akan kak. pindahkan data ini ke sini. Pratiko mano. Nggak aku tulis semua aja. Grafiknya. Saya pindahkan. Ya, datanya sama. Ya, antara yang ini dengan yang ini sudah pindah. Apa tuh? Kemudian saya akan cari yang model Lewis dulu. Yang pertama ini ya, model Lewis. Untuk memprediksi moisture ratio dengan model Lewis, persamaannya adalah MR sama dengan eksponen min KT. MR ini adalah moisture ratio, eksponen ini adalah eksponensial, yang kalau di kalkulator itu E pangkat gitu ya. Min K, min ini ya minus ya, K ini adalah konstanta yang akan kita cari untuk memprediksi. Ya, jadi dalam model matematika itu kita akan mencari konstanta pengeringan. Sementara T-nya ini adalah waktu pengeringan. Sudah jadi mermaid saya. Ini saya sudah tuliskan di sini untuk model Lewis. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama? Yang kita lakukan pertama adalah, Ini sarung baru. ini saya hapus dulu ya. Karena rasa sarung. Selalu siapa Pak Farhan? Nah, yang dilakukan pertama ini juga dihapus deh. Ini juga dihapus. Nah, ini kan data MR eksperimen kita yang di atas ini tadi. Ini adalah hasil eksperimen. Di sini saya tulis MR eksperimen atau MRX. Nah, sekarang kita prediksi. Nah, untuk prediksi kita mana ya? Oh, ini dia. Untuk memprediksi kita butuh ini kan rumusnya ada eksponen min KT. T-nya adalah waktu ya, yang tadi yang ini. Nasa apa kak ini? Nasa apa kak? Sekarang kita butuh nilai K-nya dulu. Nah, nilai K ini karena kita belum tahu ya. Kita belum tahu nilai K-nya berapa ya, diprediksi saja begitu. Cantik dong. Kita prediksi saja. Misalnya Dia ngaku tidak. kita prediksi nilainya adalah 1 Dia tidak. atau Tidak. 2 boleh begitu ya. Atau tengah-tengah deh 1,5 Saya misalnya. ikan katanya. Boleh. Atau saya mau 0,5 Bu, boleh 0,5. Katanya lah. Terserah, namanya juga mengira-ngira. Tapi untuk mengira-ngira itu juga sebenarnya tidak boleh liar, tidak boleh kita masukkan. Saya maunya 10.000 Bu, atau 1 juta begitu. Tidak boleh juga seperti itu. Iya. Nah, dari mana modal kita untuk mengira-ngira nilai K? Maka kita bisa cari jurnal terkait. Misalnya kalau bidara belum ada yang teliti sama sekali, maka kita lihatlah. Di daun min misalnya, karena dia sama-sama daun, ternyata nilai K-nya adalah misalnya 1,7. Berarti kalau di daun bidara ini karena sama-sama daun, saya perkirakan lah ya kira-kira 1,6 misalnya seperti itu, atau 1,5. Ya, karena daun bidara lebih tipis. Misalnya seperti itu cara kita mengira-ngira. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan rumus ini. Semua ini rani lain di MR sama dengan eksponen min KT. Jadi Sama dengan EXP buka kurung min K. K-nya mana? Ini ya. K prediksi kita yang masih kita perkirakan. Klik K-nya, kemudian kali dengan T. T-nya mana? T-nya yang ini. 0. lihat kue. Tutup kurung, enter. Balik lagi ke rumus ini. Karena kita mau drag tarik ke bawah tanpa mengganti nilai K, K-nya kan tetap ya 1,5. Ya. Maka untuk K ini
ini adalah yang I15 ini ya. Saya letakkan kursor saya di I15, di I15 ini. Kemudian saya ketik di keyboard adik-adik semua ada tulisan FN kan ya, di sebelahnya Windows itu. Ketik FN F4 sehingga nanti keluar dolar-dolar seperti ini. Ya, saya escape dulu. Normalnya kan seperti ini. Min I15, I15 itu adalah punya K. Nih, I15, nih Kurang 15. 11 menit. Nih, punyanya K. Ini nilainya kita tidak mau berubah. Kalau ini kita tarik langsung seperti ini, nah, jadinya error. Maka Belakangan Pak sana. kita letakkan kursor di antara I15 ini, ketik FN F4, baru enter. Aku, kenapa aku mau terang? Baru kemudian drag ke bawah. Ya. Dari sini bisa dilihat bahwa antara MR eksperimen dengan MR model ini tidak jauh berbeda ya, masih sudah dekat begitu. Nah, jadi kita lanjutkan prosesnya. Bismillah. Proses selanjutnya adalah mencari selisih paling kecil antara MR eksperimen dengan MR prediksi. Caranya seperti apa? Pertama kita kurangi dulu sama dengan MR eksperimen dikurang Gitu. MR prediksi. Enter. Drag tarik ke bawah. Kemudian kita kuadratkan. Kita kuadratkan sama dengan ini dipangkatkan 2. Nggak, videonya Wawan sama Enter, Ula. kemudian drag tarik ke bawah lagi. Kuadrat selisih dari MR prediksi dan eksperimen ini kita jumlahkan Asik. sama dengan sum buka kurung Astaga. blok semua ini tutup kurung enter. Kita dapat ya. Kita ini. Selisihnya itu sudah kecil sebenarnya. Astaga. Baca. Selisihnya kecil. Nah, tapi kita mau optimasikan. Kan ini belum tentu dia yang dia hasil yang terbaik. Ini bagus tulisanku enggak? Kalau kita buktikan ya, misalnya apakah itu sudah cukup baik, kita blok ini ya, waktu MR eksperimen dan MR prediksi kita blok, insert, pilih ini scatter, Mana begini nih Dewi? pilih yang ini ya. Nah, di sini akan terlihat, Dapat 82 kata saya geser dulu. Apa di Saya laporan satu Di ke sini akan lapangan. terlihat adik-adik, ini MR eksperimen kita yang biru, kemudian yang orange ini adalah MR prediksi. Ini masih ada gapnya. Nah, semakin menempel dua grafik ini, maka nilai prediksinya akan semakin baik. Dede. Jadi kita sedang berusaha membuat mereka ini gapnya Hari Minggu juga terasa sekecil mungkin. Nah, bagaimana caranya? Ah, baik Kita apa begitu. melakukan solver ya. Ini di Kita men-solver. Yang mana yang di-solver adalah ini, selisihnya ini. pembahasan Selisih anu di kuadrat MR prediksi dan eksperimen. Untuk adik-adik yang belum ada solvernya, ini kan saya sudah ada solver di sini. Nah, Excelnya yang belum ada solver di laptopnya, adik-adik bisa ke file. Saya ulangi ya, file, more, option, apa? add-ins, kemudian ini, solver add-ins, baru klik OK. Nanti akan muncul di sini. Ini kan home ya tadi ya.